Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah siap untuk beribadah? Mari mempersiapkan diri. Pertama, sebelum ibadah, harus mandi ya. Kemudian, memakai pakaian yang rapi. Mempersiapkan Alkitabnya. Mempersiapkan persembahannya. Dan selama beribadah, tidak boleh bermain ya. Dan jangan lupa untuk meminta orang tua mendampingi selama beribadah. Selamat beribadah adik-adik. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, Selamat hari Minggu. apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, yes, yes, yes. Wah kakak Wanda, hari ini saya sangat senang sekali karena kita mau sekolah minggu. Kakak Wanda senang tidak? Wah, senang sekali dong. Ya pasti adik-adik di rumah juga senang dong karena kita hari ini mau sekolah minggu. Nah adik-adik kita berdiri, kita akan menerima fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih berdiri adik-adik, kita akan menyanyi Ayo kawan kita semua. Ayo kawan, kita sesama, kita ikut sekolah minggu. Di sana kita ikut belajar, di sana kita ikut berdoa bersama-sama. Belajar, berdoa, memuji Tuhan. Belajar, berdoa, pujilah Tuhan. Kakak Wanda, Ya Kakak Olive, Kakak Wanda pernah minta pertolongan enggak? pernah Sama siapa aja Kakak Wanda? sama Tuhan dong selalu. Sama Tuhan. Iya, Dalam bentuk apa Kakak Wanda minta pertolongannya? dalam bentuk doa kalau minta pertolongan sama Tuhan. Gitu ya. Apalagi Kakak Wanda ada lagi? Kakak Wanda biasa meminta pertolongan kepada Tuhan, minta pertolongan diberikan kesehatan, kepintaran, nafas hidup, dan lain-lain. Wah banyak sekali Kakak Wanda. Pasti adik-adik di rumah juga pasti selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Ya kan Kakak Wanda? Iya, pasti adik-adik di rumah selalu minta pertolongan kepada Tuhan. Dan adik-adik, sekarang kita akan berdoa, kita juga meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Nanti kalau kakak akan berdoa, kalian adik-adik akan mengikuti, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami percaya kami percaya bahwa Engkau bahwa Engkau Maha Penolong. Maha Penolong. Dan juga kami percaya Tuhan Yesus mendengarkan seruan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur
Alkitabnya disiapkan ya. Terdapat dalam Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Buka Alkitabnya Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Nanti ya, tulisan yang agak keluar itu nanti Kakak Olive yang bacakan, dan tulisan yang agak ke dalam nanti Kakak Wanda dan adik-adik di rumah yang akan membacakan. Mari kita mulai ya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Adik-adik, kita kalau sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita ngapain dulu Kakak Wanda biasanya? Kita biasanya berdoa. Iya, berdoa. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mampu. Lebih tinggi. Kalau mampu. Boleh cincin. Kalau mampu. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari melipat tangannya, menutup matanya, dan menundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada minggu ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan cerita yang baru yang akan disampaikan oleh Kakak Liska. Kiranya Tuhan memberkati kami, agar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan buat Kakak Liska, kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati, agar Kakak Liska boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang Yosua. Kakak akan melanjutkan ceritanya. Ketika bangsa Israel sudah menuju tanah Kanaan yang ditemani oleh Yosua, mereka sangat senang. Mereka sangat bergembira. Namun, pada waktu itu tiba-tiba Yosua mati. Ketika Yosua mati, bangsa Israel mulai melakukan kejahatan lagi, melakukan hal yang tidak disenangi Tuhan. Tuhan sedih, Tuhan marah, Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan mengirimkan seorang raja Moab, yaitu Raja Eglon, yang bekerja sama dengan Bani Amon dan Bani Amalek. Tuhan membuat bangsa Israel menderita selama 18 tahun adik-adik, selama 18 tahun. Wow, sangat lama bukan? Kemudian ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Raja Moab, Raja Eglon, mereka mengeluh, mereka menderita, mereka kesakitan. Mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka berseru, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami sudah berbuat kejahatan kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Kami mengaku salah padamu Tuhan.
Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Tuhan mendengar doa bangsa Israel. Tuhan yang adalah Maha Pemurah, Maha Pengasih, pasti Dia akan menolong bangsa Israel. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel kemudian dituntun untuk diselamatkan. Tuhan mengirim seorang yang kidal, yaitu Ehud. Nah, adik-adik di sini ada yang menulis pakai tangan kidal, sama seperti Ehud. Ehud melakukan sesuatunya menggunakan tangan kidal. Ya. Kemudian Ehud pergi ke tempat istana Raja Eglon untuk menemui Raja Eglon. Dia datang membawa upeti atau persembahan bersama dengan para pengawal, para teman-teman dari Raja Ehud. Dia pergi ke istana, dia menemui Raja Eglon. Sesampainya di sana, dia bertemu dan memberikan persembahan itu kepada Raja Eglon. Lalu Ehud berkata kepada Raja Eglon, "Raja, saya punya pesan rahasia untuk kamu." Lalu Raja Eglon menyuruh pengawal-pengawalnya yang ada di ruangan itu untuk keluar dari ruangan itu. Hanya dia berdua saja. Tiba-tiba Ehud menyakiti Raja Eglon. Ehud menyakiti Raja Eglon lalu kabur lewat pintu belakang. Dia lari untuk menyelamatkan diri dari para pengawal-pengawal dan pasukan-pasukan raja. Kemudian apa yang Ehud lakukan? Dia pergi ke pegunungan Efraim lalu meniupkan sangkakala. Dan yang terjadi, bangsa Israel hidup aman selama 80 tahun karena dia sudah berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan untuk diselamatkan. Adik-adik, Tuhan di sini sangat baik. Dia mau menolong apa yang anak-anaknya minta. Apa yang anak-anaknya butuhkan, Dia pasti akan membantu. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita akan menerima doa Bapa kami. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita membaca Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23a yang berbunyi, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku." Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, nanti kita ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya adalah nanti adik-adik itu bercerita Kakak Wanda. Wah, cerita tentang apa? Cerita tentang apa saja pertolongan-pertolongan Tuhan yang adik-adik sudah rasakan. Nanti cukup 2 aja adik-adik, gak usah panjang-panjang ya, cukup 2 saja. Nanti di videonya diawali dengan adik-adik menyebutkan nama,
kemudian menyebutkan kelas, indria atau kecil, kemudian dari sektor berapa. Nah, akan dicontohkan oleh Kakak Wanda. Ya, contohnya nanti begini adik-adik. Halo, nama saya Wanda. Saya dari kelas kecil. Saya sektor 2. Pertolongan Tuhan dalam hidup saya, yang pertama, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada saya. Yang kedua, Tuhan memberikan kepandaian kepada saya. Ya, seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, kita akan menerima doa syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami bisa berkumpul, bersekutu bersama dengan teman-teman kami, guru-guru sekolah minggu kami, dalam ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga sudah memberikan persembahan kami. Kau berkati persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan di sekolah minggu ini dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga atas kehidupan kami setiap hari. Kami masih bisa bermain, kami bisa belajar, kami masih bisa berkumpul bersama keluarga kami Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga pada saat ini masih belajar online di rumah. Kau berkati kami Tuhan. Kiranya apa yang kami pelajari boleh kami ingat dan terapkan dalam kehidupan kami dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 15a. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kita akan menyanyi Jalan Serta Yesus. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Setiap ada kata jalan, adik-adik menekuk kakinya ya. Oke? Siap. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan menerima berkat. Mari sama-sama kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Alki. Saya dari kelas kecil. Saya berjanji akan taat kepada orang tua, rajin berdoa, dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Namaku Kirano, aku dari kelas Indria. Ini dia pelajarannya. Aku akan berjanji ibadah sekolah minggu. Aku mendengarkan mama dan papa. Love you mama. Halo, perkenalkan nama saya Esa. Saya dari kelas kecil. Mama saya berjanji
berjanji akan selalu taat sama orang tua, selalu berdoa, selalu membaca firman Tuhan. Haleluya Ibu Mama. Baik adik-adik, sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Ya adik-adik, sekarang jangan lupa ya kalau kemana-mana itu selalu membawa hand sanitizer, Menggunakan masker dan menjaga jarak. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom.